Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang di sini dan yang di rumah. Apa kabar minggu ini? Luar biasa. Amin. Tak terasa kita besok akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Luar biasa Tuhan memberkati negara kita. Kami sudah siap menyambutnya dengan kostum merah putih. Semoga seluruh bangsa Indonesia selalu membawa negara kita tercinta ini dalam doanya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, Tuhan sendirilah roti hidup yang telah turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadat. Dan roti dari sorga itu adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang memberikan hidup yang kekal. Bersama kita naikkan lagu pujian Tuhan berikanlah. Berikanlah roti hidup seperti dahulu di pantai lang. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, jiwaku rindukan roti. Oh kebenaranku, berkatilah seperti roti di Galilea, hingga ku bebaslah sejahtera dan aku sentosa dalam Tuhan. Tuhanlah bagi kita roti hidup. Tuhanlah bagiku roti hidup, firman-Mu yang kudus puaskanku. Berikanlah ku makan bersama-Mu dan ajarkanlah Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih beri kesempatan kepada kami beribadah dalam minggu ini. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu, karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau membuang segala ketakutan kami. Biarlah kami percayakan hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga Tuhan dalam ibadah ini, Engkau sertai kami yang bertugas Bapa, supaya setiap tugas kami bisa kami laksanakan dengan baik. Begitu juga saudara kami, jemaat kami yang ada di rumah, Engkau juga memberkati mereka.
Sehingga Tuhan kami semuanya dalam keadaan sukacita beribadah pada minggu pagi ini. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, tak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan besok kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita, Indonesia tercinta. Saya percaya kerinduan kita sama, yaitu ingin melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan di tanah tercinta ini. Dan itu semua bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh membawa negara tercinta ini dalam doa kita bersama. Untuk itu kita naikkan pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu untuk negeri kami. Jayalah negeri kami Indonesia. Kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu,
Memasuki acara responsoria kita, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita, responsoria kita dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15. Kami persilakan saudara membuka Alkitab Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15. Saya akan membaca yang pertama, Bapak Ibu akan mengikuti ayat yang berikutnya. Kita mulai. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita sama-sama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Kita nyanyikan mulia bagi Bapa. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita telah dipuaskan oleh roti hidup yang dari surga. Langkah kita tetap mengikuti jejaknya. Waktu kita bangun, tidak ada lagi ketakutan. Karena kita percaya Dia berperang ganti kita, dan ratapan kita telah diubahnya menjadi tarian. Bersama kita naikkan pujian. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Kesesakan
kesedihan, Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Tuhan sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita katakan. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu Dalam hidup kita, amin. dalam hidupku sepanjang masa. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Duka bersuka, nyanyikan hidup pujian. Selamanya kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami tahu Engkau kekuatan kami. Mari umat Tuhan, buang semua ketakutan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita akan membaca epistel kita yang diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 9 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita.
Kami percaya saudaraku yang di rumah juga sudah bersiap-siap untuk mengumpulkan persembahan. Nat persembahan kita 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang agung dan kita dengan sukacita akan memberikan persembahan karena persembahan yang kita berikan juga berasal daripadanya. Sambil memberi yang terbaik buat Tuhan, kita naikkan pujian sukacita surga. Dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan kita. Oh sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapatkan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudaraku, saat kita memberi yang terbaik, kita merasakan sukacita surga nyata penuhi hidup kita. Haleluya, kita bersorak baginya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga
kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh LS kita. Shalom. Bapak Ibu terkasih, kami akan membacakan warta jemaat bagi kita, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, adalah minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Yang pertama akan kami sampaikan adalah nama-nama yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2020, ada satu keluarga, dan nama-nama yang berulang tahun kelahiran tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020 ada 15 orang. Demikian firman Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya sudah menerima pemberkatan nikah. Sudah menerima pemberkatan nikah Lana Maria Aditya Sitompul SIP, putri dari Bapak Insinyur Toto Sitompul, Ibu Dr. Anda Lumongga Rosmawati Nababan, Jemaat GMI Kasih Karunia, Sektor Seskambing, dengan David Sandro Simorangkir SE, anak dari Bapak Pegang Simorangkir, Ibu Ratna Siahan, Jemaat HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian, Jalan Taduan nomor 94 Medan, yang akan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10 WIB di GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Warna-sari bagi kita, kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan dan persepuluhan kita melalui rekening gereja Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu, nomor rekening 8430347692, atau dapat diantarkan langsung ke gereja. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan tinggi surga. Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami penebus. Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk semua berkat anugerah dan pertolongan-Mu yang menyertai kehidupan kami, menyertai setiap langkah-langkah pekerjaan kami, dan menyertai segenap aktivitas apapun yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini Bapa. Kami merasakan kuasa pengasihan-Mu, berkat-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam mengisi kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini, ketika kami akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, kami semuanya bersuka cita Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Sebagaimana yang sudah kami rasakan Bapa beberapa bulan terakhir ini Bapa, hingga pada saat ini kami merasakan Bapa betapa kami
melihat begitu besar kuasa dan pengasihan-Mu Bapa. Ketika kami hanya beribadah melalui rekaman streaming video ini Bapa. Dan semua jemaat-jemaat-Mu ikut beribadah di rumah Bapa. Tetapi kami merasakan kasih sayang-Mu yang luar biasa menyertai kami. Dan kami juga dengan penuh sukacita melaksanakan ibadah ini Bapa. Biarlah Bapa segenap pelaksanaan ibadah ini, ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, apapun keberadaan kami Bapa, biarlah persembahan pujian ini sebagai hormat dan kemuliaan bagi-Mu di tempat-Mu, di kerajaan-Mu yang maha tinggi. Bapa di surga, Bapa Yesus Kristus, kami tetap berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika bangsa dan negara kami pada saat ini, bahkan beserta dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini Bapa, yang pada saat ini Bapa merasakan keadaan yang sangat mencekam bagi kesehatan bangsa dan masyarakat, khususnya di Indonesia dalam menghadapi wabah virus Corona 19 ini Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Bapa. Ketika kami merasakan ketegangan, Engkau telah melegakan kami. Ketika kami merasa ketakutan, Engkau telah menghiburkan kami. Ketika kami tidak dapat merasakan apapun yang kami hadapi pada saat ini Bapa, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di surga, Bapa Yesus Kristus, apapun yang terjadi pada saat ini yang sedang kami hadapi, sepenuhnya kami yakin dan percaya dan menyerahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, bahwa situasi ini akan berakhir Bapa, bahwa situasi ini, wabah ini yang sedang terjadi pada saat ini, kami yakin dan percaya ini tidak akan terjadi lagi Bapa. Segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini Bapa, oleh pemerintah Republik Indonesia Bapa dalam menangani wabah virus corona ini, kami yakin dan percaya kuasa pengasihan-Mu senantiasa akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami akan menyerahkan segenap kehidupan kami melalui doa permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa seluruh pelayanan gereja-Mu, baik yang dilakukan di wilayah 1 dan wilayah 2 dan wilayah pengembangan, oleh seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada dalam situasi dan keadaan seperti ini, kami yakin dan percaya Bapa akan senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu Bapa di dalam melaksanakan pelayanan dengan segala bentuk dan cara apapun Bapa. Biarlah semua firman-Mu tersampaikan dan kami dengarkan Bapa oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu di seluruh muka permukaan Indonesia ini Bapa. Dan firman-Mu tidak akan berhenti bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Kami juga mau menyerahkan pimpinan jemaat kami Bapa, Bapak Pendeta Samidi Sitorus dan keluarga, dan asisten Ibu Pendeta Tamri Sitorus dan keluarga yang senantiasa bersukacita dengan penuh kekuatan Bapa, dengan segenap keberadaan mereka Bapa, hamba-hamba-Mu ini senantiasa dengan sukacita melaksanakan seluruh pelayanan ibadah yang berlangsung di gereja-Mu ini Bapa. Biarlah Bapa memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan berkat-Mu limpah bagi hamba-Mu ini Bapa, agar senantiasa mereka bersukacita untuk dapat melaksanakan seluruh tugas pelayanan yang diemban di gereja-Mu ini Bapa. Kami juga mau menyerahkan segenap program gereja-Mu ini yang dilaksanakan oleh P2MI, PWMI, P3MI dan sekolah minggu Bapa. Dan biarlah Bapa dengan situasi seperti ini, program pelayanan ini, melalui pelayanan ibadah seperti ini Bapa, tetap terlaksana dengan baik Bapa. Karena kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dengan segenap bentuk dan acara yang dilakukan oleh seksi-seksi di gereja-Mu ini Bapa. Kami juga menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh majelis, LSCLS dan guru sekolah minggu Bapa. Para pemuda, pemudi Bapa di gereja-Mu ini Bapa, biarlah segenap apapun pelayanan yang dilakukan ini Bapa, semuanya ini hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan segenap usaha dan pekerjaan bagi jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati Bapa, memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, sehingga semua anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan rindu untuk mendapatkan pekerjaannya, kami yakin dan percaya Bapa, Bapa akan memberikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Kami juga
berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa bagi anak-anak jemaat-Mu Bapa yang telah berumah tangga. Yang hingga pada saat ini Bapa, mereka merindukan berkat anak-anak mereka Bapa. Biarlah Bapa, doa-doa permohonan mereka yang mereka sampaikan hari demi hari ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan mengabulkan kerinduan mereka. Sehingga Bapa memberkati anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang Bapa, yang pada saat ini merindukan teman hidupnya Bapa di dalam membangun rumah tangga. Kami juga mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah juga doa permohonan mereka Bapa, kasih sayang dan kasih setia-Mu juga mendatangkan berkat bagi mereka untuk mendapatkan teman hidup. Dan mereka akan membentuk rumah tangga yang baru. Dan mereka bersuka cita oleh karena kasih sayang dan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu di jemaat di gereja-Mu ini Bapa, yang akan melangsungkan pernikahan Bapa pada hari-hari yang akan datang. Kami serahkan mereka Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan keluarga kedua belah pihak Bapa. Biarlah semua rangkaian rencana yang mereka telah perbuat Bapa untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan putra-putri mereka, Tuhan memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa, menjauhkan segala mara bahaya dan aral yang melintang bagi pelaksanaan untuk pemberkatan pernikahan anak-anak jemaat-Mu di gereja-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak jemaat-Mu yang sudah melangsungkan pernikahan Bapa. Bagi putri kami Lana Maria Aditya Sitompul yang telah melaksanakan pernikahannya Bapa dengan David Sandro Simurangkir SE pada tanggal 15 Agustus 2020 hari Sabtu kemarin Bapa. Berkat-Mu Bapa biarlah senantiasa menyertai mereka dan biarlah mereka menyerahkan segenap kehidupannya di dalam membangun rumah tangga yang baru ini Bapa. Hanya Engkau sandaran mereka Bapa, dan mereka menyerahkan segenap kehidupan mereka di dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kasih sayang dan curahan berkat-Mu senantiasa melingkupi anak kami ini Bapa. Kami juga berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa bagi anak-anak kami Bapa yang pada saat ini sedang menunggu pengumuman SBMPTN untuk ujian masuk ke perguruan tinggi negeri Bapak. Apapun Bapak hasil pengumuman ini nanti Bapak, kami semuanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwasanya masa depan anak-anak kami ini Bapak ada di tangan-Mu Bapak. Apakah mereka diterima di perguruan tinggi negeri atau mereka harus kuliah di perguruan tinggi swasta, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami adalah ketika kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk masa depan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Ketika Bapa masih berkenan memberikan kami Bapa pada besok hari Senin 17 Agustus 2020, di mana kami akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Ketika sampai dengan saat ini, kemerdekaan ini juga kami rasakan Bapa, oleh karena kasih sayang dan kasih setia-Mu. Biarlah kemerdekaan yang sesungguhnya Bapa, bagi kami semua anak-anak Tuhan, khususnya kami yang mengenal Yesus Kristus Bapa, kami senantiasa merdeka dalam menjalankan tugas ibadah, tugas pelayanan kami. Kami merdeka dalam menjalankan ibadah kami Bapa. Kami sukacita Bapa di dalam menjalankan pelayanan kami, dimanapun kami berada, di seluruh pelosok negeri ini Bapa. Dan biarlah Bapa pertolongan yang daripada-Mu Bapa memerdekakan kehidupan kami Bapa, untuk kami tetap setia dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara orang tua kami yang mengalami sakit penyakit Bapa, baik yang terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah segenap pelayanan yang dilakukan oleh keluarga melalui pengobatan oleh dokter, obat-obatan, makanan dan minuman, permohonan doa-doa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara orang tua kami ini Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa berkat-Mu Bapa menyertai saudara dan orang tua kami ini Bapa. Kesembuhan yang dilakukan melalui segala upaya yang dilakukan oleh keluarga
mendatangkan berkat yang daripadamu. Dan orang tua kami, saudara-saudara kami ini Bapa dapat bersuka cita bersama-sama dengan kami, melaksanakan ibadah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau serahkan orang tua kami yang telah lanjut usia lemah fisik Bapa. Mereka sudah terbaring, mereka di rumahnya Bapa, dengan segala keberadaan mereka, dengan segala kelemahan fisik mereka Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah iman percaya mereka Bapa, mereka senantiasa berikan kepadamu Bapa. Dan biarlah Bapa berkat-Mu menyertai seluruh anggota keluarga, anak-anak Bapa yang mengurus orang tua kami ini Bapa. Dan hingga pada saat usia yang Bapa tentukan nanti, orang tua kami ini senantiasa mengandalkan Engkau Bapa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Kami juga mau secara khusus Bapa, mau menyerahkan putri kami Ruth Valentina Boru Harianja, Mama Elo, yang beberapa hari ke depan akan mengalami operasi Bapa di rumah sakit oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah segenap upaya yang dilakukan oleh dokter melalui operasi untuk membuang segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu dan berkat-Mu Bapa akan menyelesaikan pelaksanaan operasi ini dengan baik dan memberikan kesembuhan bagi putri kami ini Bapa. Sehingga dalam kesehariannya Bapa, putri kami dapat bersuka cita bersama keluarga dan anak-anaknya Bapa di dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu di tengah-tengah rumah tangganya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus. Kami telah mengumpulkan persembahan Bapa yang dikumpulkan dari segenap sukacita bagi jemaat-Mu ini Bapa. Apakah itu yang diantarkan langsung ke gereja ataupun yang ditransfer melalui bank. Kami yakin dan percaya berkat-Mu akan senantiasa mencukupkan segenap persembahan yang kami kumpulkan ini Bapa, dalam rangka untuk tugas pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Bapa di surga, Bapa Yesus Kristus, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau urapi hamba-Mu ini Bapa, Kau berikan kekuatan yang luar biasa Bapa, sehingga firman yang disampaikannya kepada kami pada hari ini Bapa, menambahkan kekuatan iman percaya kami, meneguhkan iman percaya kami Bapa, sehingga kami senantiasa dikuatkan oleh segenap firman-Mu ini Bapa, dan kami senantiasa diurapi, diberkati oleh firman-Mu ini Bapa, dalam kehidupan kami, untuk mengisi hari-hari yang masih Bapa percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus di atas segala permohonan kami. Mohon Bapa pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah dengan permohonan kami ini Bapa, Engkau melayakkan kami untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami beroleh berkat, sukacita, pertolongan dan perlindungan yang daripadamu. Terpuji termuliakanlah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami penebus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Samidi Sitorus STH MPSI dengan tema pertolongan Allah selalu hadir kepada kita sesuai kehendak-Nya. Bersama kita naikkan pujian, kunyanyi haleluya, sambil mempersiapkan Alkitab kita dengarkan singer bernyanyi terlebih dahulu. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Kau ada bagi kami.
Salam bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita akan mendengar khotbah dalam minggu ini. Sebelum kita mendengar khotbah firman Tuhan ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Karena kami percaya dengan kuasa-Mu, kemurahan-Mu dan kasih-Mu telah memberkati kami sepanjang minggu yang kami lalui. Sehingga kami bersama-sama mendengar firman-Mu hari ini di gereja-Mu maupun ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengartikannya kepada kami sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Berkati kiranya kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan dan kita hidupi hari ini lagi dan hari-hari yang kita jalani dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan membaca firman Tuhan ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini kami berikan satu tema yang mengatakan pertolongan Allah selalu hadir kepada kita tepat waktu sesuai kehendaknya. Pertolongan Allah selalu hadir kepada kita tepat waktu sesuai kehendaknya. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, kita membaca dan melihat, mengaminkan Bapak Ibu serta saudara-saudara tema ini. Pertolongan Allah selalu hadir kepada kita tepat waktu sesuai
dengan kehendaknya. Berita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang sangat dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan orang banyak pada zaman Yesus. Dari ayat 13 kita membaca bahwa Yesus mendengar berita bahwa seorang nabi Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes Antipas karena kebenciannya. Kalau kita membaca sejarah itu, kebencian Herodes Antipas kepada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis menegur istri Herodes Antipas tentang dosa-dosanya. Kebencian mendalam oleh karena pekerjaan Yohanes Pembaptis memberitakan, menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, setelah Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menyingkir ke kota lain. Artinya kalau kita baca sejarah, kota lain itu yaitu tempat yang tidak dikuasai oleh Herodes Antipas. Menenangkan diri. Namun Bapak Ibu, begitu Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu tempat yang sering saya baca itu tempat Betsaida. Murid kalau kita baca dalam Yohanes, ya Betsaida. Orang banyak sudah berada di daratan. Mengapa mampu orang banyak selalu mengejar Yesus dan murid-muridnya, Bapak Ibu serta Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih. Sinilah figur Yesus sangat dominan pada saat itu. Karena Yesus yang hadir berbicara dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat pada zamannya sangat memberi kebahagiaan, baik dalam pengajarannya maupun tindakannya selalu memberi kebahagiaan, bukan hanya basa-basi. Bapak, Ibu serta saudara, bisa kita baca semua orang yang sakit yang datang padanya saat itu dia sembuhkan. Belas kasihnya sangat luar biasa. Bukan hanya belas kasih dari ucapan, tetapi belas kasih dari tindakan. Inilah nilai-nilai kekristenan yang harus kita junjung tinggi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita mau melihat kuasa Allah, kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku yang kasih, berita tentang Yesus memberi 5.000 makan tidak termasuk perempuan dan laki-laki, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ini pekerjaan dan kejadian yang sangat dahsyat dan mengagumkan. Pekerjaan Yesus, pekerjaan Allah yang sangat dahsyat dan mengagumkan. Pekerjaan yang terutama yang Yesus lakukan adalah Dia juru selamat, Dia Mesias, Dia Kristus. Kalau pekerjaan-pekerjaan makanan duniawi kecil bagi pekerjaan Allah, bagi pekerjaan Yesus, bagi pekerjaan Roh Kudus. Karena itu pengaruh dari 5 roti 2 ikan bukan di situ letak yang mau kita aminkan dalam hidup, tetapi Yesus Kristus itu Mesias,
Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat harus dikagumi oleh semua orang kalau ingin bahagia dan sukacita di dunia dan di hidup kekal mendatang. Hari ini kita melihat bagaimana kuasa Allah dalam pekerjaan dan pelayan orang-orang beriman. Pertama kita lihat tadi pekerjaan Yesus yang sungguh luar biasa saat Yohanes Pembaptis dia dibunuh. Yesus juga melakukan kewaspadaan dalam hidup. Waspada dia menghadapi dunia ini sehingga dia menyingkir ke tempat lain yang kita sebut dalam Yohanes Betsaida supaya dia memberitakan Injil karena belum waktunya dia meninggal seperti Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu serta saudara-saudara. Yang kedua, kita melihat bagaimana Yesus dengan murid karena situasi yang seperti itu, Yesus dengan muridnya rapat. Rapatnya untuk apa? Hanya satu dasar rapat dia, yaitu bagaimana Yesus dan murid memiliki kepedulian terhadap orang banyak. Kepedulian terhadap orang banyak, Yesus berkata mereka harus diberi makan. Ini keputusan rapat. Akhirnya para murid berkata, bagi kami hanya ada 5 roti, 2 ikan. Artinya pola pikir murid itu menyampaikan apa yang ada. Tapi Yesus sebagai guru dengan tegas berkata, disiplinkan mereka, atur mereka duduk. Dan Yesus berdoa dan menengadah ke langit kepada Bapanya supaya 5 roti 2 ikan itu diberkati oleh Allah Bapa. Dan memang kalau kita baca dalam Alkitab tadi bahwa yang makan hanya laki-laki 5.000 orang dan lain dengan anak-anak dan perempuan. Mungkin kalau kita ibaratkan itu sekarang, laki-laki 5.000 bisa perempuan 10.000 dan anak-anak bisa 1.000. Ya. Artinya bukan perkara yang mau kita pelajari di situ, tapi bagaimana pekerjaan Allah selalu dasar bagi orang beriman, orang yang mau diatur, orang yang mau berdisiplin dalam hidupnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketakutan bagi kita, apalagi di masa COVID-19 ini. Kecil bagi Yesus Kristus, bagi Allah Bapa. Tetapi kita harus berdisiplin seperti yang dikatakan oleh pemerintah. Ya. Jaga disiplin kita untuk menjaga kesehatan. Ada protokol kesehatan seperti di gereja kita ini. Kita angkat menjadi ketua gugus depan protokol kesehatan Bapak Dr. H. Harahap. Hanya jangan ada kita takut Bapak Ibu serta saudara-saudara menghadapi COVID-19. Tetapi ada protokol kesehatan, tertib dan berdisiplin kita dan mengaminkan pekerjaan Allah. Kita lihat bagaimana Yesus menyatakan kuasanya untuk memberkati 5 roti 2 ikan ini. Dengan sungguh kita lihat bagaimana hasil. Artinya iman dalam hidup kita harus kita lihat. Yang ketiga dikatakan bagaimana orang banyak mereka dapat kenyang. Di ayat 19, 21 sampai 21 dikatakan orang banyak kenyang. Mengapa mereka bisa kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Karena ada Allah, ada Yesus Kristus yang berkuasa itu memberikan segalanya bagi umat
yang dikasihnya. Karena di atas kita lihat tadi, Yesus tergerak hati Yesus dalam belas kasihnya untuk melihat orang banyak itu. Sehingga Yesus menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Yesus memberi makan mereka. Semua diperhatikan. Dan semua Yesus peduli kepada orang banyak itu. Di zaman kita pun krisis apapun yang terjadi, yang terutama jangan krisis iman melanda kita. Terjadi krisis COVID-19, ya, tetapi jangan ada krisis iman dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Karena pekerjaan Allah itu sangat dahsyat dan mujizatnya sangat nyata, memberkati orang-orang yang menjadi muridnya. Jadi firman Tuhan dalam temanya bahasa Indonesia ini, pertolongan Allah selalu hadir, ya. Jadi tidak sia-sia kepada kita tepat waktu sesuai kehendaknya. Selain COVID-19, besok hari Senin kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Bapak, Ibu, serta saudara, jangan lupa kita di Kota Medan sudah menaikkan bendera merah putih selama 1 bulan. Perlu kita lihat, Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Bukan kekuatan yang dahsyat, bukan alat-alat senjata yang modern, tapi semua karena kerjasama, mau berkorban para pejuang kita. Tuhan memberkati mereka sehingga Indonesia merdeka. Mari kita rayakan hari kemerdekaan Indonesia, khususnya besok hari Senin, dengan sukacita dan damai, supaya Indonesia kita makin jaya dan makin maju. Jaya dan maju di tangan generasi penerus kita sekarang, supaya melihat mengapa kita mampu maju dan jaya. Bukan hanya pekerjaan manusia seperti yang kita baca hari ini dalam Matius 14 ayat 13 sampai 20. Bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Yesus yang sangat mengagumkan, bahwa Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki, lain lagi perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Pekerjaan Yesus yang seperti ini akan terus memberkati setiap orang yang beriman. Kalau kita baca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 30, Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Hanya satu tujuan Yakub, supaya dia diberkati dalam damai sejahtera sukacita apabila dia bertemu dengan abangnya Esau dan rombongan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang bergumul dalam berdoa, orang yang bergumul dalam bekerja, Tuhan akan selalu hadir kepada kita, Bapak, Ibu, serta saudara. Firman Tuhan hari Minggu ini kepada kita jelas dinyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkat Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup orang beriman, dalam hidup orang yang mau bergaul akrab dengan Allah seperti Yakub, bergaul akrab seperti orang banyak dengan Yesus, Bapak, Ibu, serta saudara. Jadi situasi apapun yang mau menghancurkan kita, apabila Allah bersama kita, tidak ada lawan kita. Marilah gereja kita, marilah Bapak, Ibu, putra putri kita semua maju bersama Allah. Karena dengan bersama Allah kita dahsyat dan luar biasa dan berkemenangan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin jaya, semakin hidup dalam kebenaran,
karena kebenaran itulah yang membuat kita kuat dan perkasa. Seperti Indonesia merdeka, kuat dan perkasa oleh karena pertolongan Tuhan, dan semua pejuang para pahlawan kita mau berkorban, mau bersatu. Jadi gereja pun bersatu, Indonesia bersatu, ya, untuk menyatakan kebesaran Allah, kebesaran para pemimpin kita. Jadi kita harus patuh, Bapak Ibu serta saudara-saudara, supaya bisa kita berkemenangan dalam menjalani hidup ini. Jadi untuk COVID-19 atau 19, ya, kita harus ikut protokol kesehatan. Untuk segala sesuatu sebagai umat Allah, kita harus tetap menjadi orang beriman dan orang yang berdisiplin untuk karya nyata, bukan hanya kata-kata, tetapi iman itu adalah tindakan. Oleh karena kita percaya Allah ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan telah mendengar firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang Tuhan perkenankan menjalani hidup ke depan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, kiranya pemberitaan firman-Mu baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menolong iman kami untuk hidup menjalankan kehendak Allah, karena kami percaya pertolongan-Mu akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami selalu bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam bagi kita Bapak Ibu serta saudara-saudara. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Saudara-saudara yang kasih, mari kita jalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Akan kita lakukan perkara-perkara besar, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita dan menyambut besok hari Senin 17 Agustus. Salam. Shalom.